Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bahasa pemrograman Swift, dan kali ini kita akan belajar tentang subscript di Swift. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi subscript di Swift adalah fitur yang memungkinkan kita untuk mengakses data dari sebuah objek menggunakan tanda kurung siku seperti array atau dictionary. Kalau kita ingin mendapatkan nilai di indeks pertama, di array kita bisa tulis kurung siku terus 0 atau kurung siku terus key-nya apa gitu kalau di dictionary. Nah, itu semua menggunakan subscript di balik layar. Jadi bukan cuma array atau dictionary, kita juga bisa membuat tipe data sendiri yang bisa diakses seperti itu. Sekarang kita buat contoh sederhana. Misalnya kita akan membuat sebuah struct yang kita beri nama box. Nah, box ini nanti akan digunakan sebagai kotak penyimpanan barang-barang. Misalnya kita buat struct, lalu kita beri nama box, lalu di dalamnya kita akan membuat sebuah array yang akan menampung barang-barang. Kita tuliskan var items, lalu ini merupakan sebuah array. Misalnya di dalamnya ada buku, kemudian ada pulpen, kemudian laptop gitu. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba buat instance dari struct box. Di bawah struct-nya kita bisa tuliskan let, kemudian box, lalu kita panggil struct box kita. Seperti ini. Kemudian bagaimana caranya kita ingin membuat struct box ini, perilakunya itu akan seperti array ketika kita mengakses property items. Nah, caranya kita bisa buat sebuah method yang namanya subscript. Kemudian subscript ini akan menerima parameter. Nah, parameternya kita bisa beri nama index karena kita ingin mengakses indeks dari array items. Kemudian ini integer, lalu metode ini akan mengembalikan sebuah string. Seperti itu. Berarti di dalam metode subscript ini kita bisa return, kemudian kita tuliskan items, lalu kita ambil nilainya berdasarkan parameter index seperti ini. Nah, sekarang objek box kita bisa tuliskan seperti ini, teman-teman. Jadi kita coba print, lalu kita panggil box, lalu kurung siku, misalnya kita ambil indeks pertamanya, jadi kita beri 0 di sini. Lalu coba kita running. Nah, kita akan mendapatkan nilai buku. Nah, jadi sekarang objek box kita bisa kita akses seperti kita mengakses nilai di array atau dictionary. Nah, di array sendiri juga biasanya itu kita bisa merubah nilai dari item-itemnya. Contohnya misalnya kita mau merubah indeks pertama, kita bisa tuliskan di bawah sini box, terus kita akses indeks pertama, lalu kita sama dengan kita ganti dengan bola seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan ketika kita menggunakan array. Di subscript ini kita juga bisa membuat perilaku yang sama seperti kita men-set nilai dari sebuah array. Nah, jadi kita perlu memodifikasi metode dari subscript ini. Nah, caranya kita menggunakan keyword yang namanya set. Kita bisa tuliskan set, lalu kita kurung kurawal buka dan tutup seperti ini. Nah, ada keyword lain yang namanya get. Nah, kalau get ini perilakunya itu sama seperti kita menuliskan indeks 0 ketika kita memprint nilai dari object box. Nah, jadi yang return ini bisa kita masukkan ke dalam get gitu. Seperti ini. Lalu untuk set nilai berarti kita bisa tulis seperti ini, teman-teman. Items, lalu index, lalu ketika kita menggunakan keyword set itu kita bisa akses property yang namanya new value. Nah, new value ini akan menangkap nilai yang kita assign setelah sama dengan. Nah, ini kita mendapatkan error karena ingat teman-teman, kalau kita membuat instance dari struct itu menggunakan let, maka semua properti di dalamnya akan bersifat immutable. Berarti nilainya tidak bisa dirubah. Jadi kita perlu menggantinya menjadi var, teman-teman. Nah, sekarang kalau kita running codingan kita,
indeks pertama akan bernilai bola. Begitu teman-teman. Jadi itu ketika kita ingin membuat struct kita bisa men-set nilai sama seperti ketika kita men-set nilai di array atau dictionary. Nah, sampai sini kita sudah membuat struct kita berperilaku seperti array atau dictionary. Nah, tapi di sini akan jadi masalah ketika kita mengakses indeks yang melebihi dari panjang array items. Contoh misalnya di sini kita akses nilai 4, indeks keempat. Di sini panjang array kita cuma 3, tapi kita coba mengakses indeks keempat. Nah, ini akan menyebabkan terjadi crash. Nah, ini akan menjadi crash. Nah, berarti kita perlu menghandle nilai yang melebihi dari panjang items itu sendiri. Nah, caranya kita bisa manfaatkan guard untuk melakukan pengecekan di awal. Misalnya kita cek dulu apakah indeksnya lebih besar atau sama dengan 0, dan kita pastikan juga kalau indeksnya itu lebih kecil dari items count. Berarti kita perlu mengecek juga panjang dari itemsnya itu sendiri. Nah, kalau kondisi ini tidak terpenuhi, kita ingin mengembalikan sebuah nil. Nah, berarti di sini di subscript kita perlu ubah pengembalian nilainya bertipe opsional juga supaya dia bisa mengembalikan string atau nil. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk setnya juga. Jadi di sini kita bisa copy paste saja. Lalu kita perlu memvalidasi nilai new value juga. Di sini di guard kita bisa tuliskan let new value. Kemudian new value-nya itu kita akan masukkan ke dalam variabel new value yang baru. Jadi di sini kita akan menggunakan new value yang baru. Kemudian untuk return-nya di sini tidak perlu kita kembalikan apa-apa, cukup return aja. Oke, seperti ini. Nah, sekarang nilai ketika kita mengakses indeks keempat di sini tidak akan terjadi error, teman-teman. Nah, tapi akan mengembalikan nilai nil. Seperti itu. Nah, ini ada warning karena kalau kita mengakses nilai nil itu sangat tidak diperbolehkan di Swift. Nah, jadi kita perlu handling nilai nilnya. Kita bisa gunakan null coalescing operator, pakai tanda tanya 2 kali, kemudian kita isi string kosong seperti ini. Kemudian coba kita running kembali. Nah, ini kosong karena kita mengembalikan string kosong. Kalau kita isi tidak ada, di sini akan mengembalikan string tidak ada. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Kita sudah belajar tentang fitur lain dari bahasa Swift, bagaimana kita memperlakukan objek kita menjadi seperti array atau dictionary. Nah, sampai di sini dulu untuk videonya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Kalau tidak ada, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.